Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidar Fatan Sodewa dari gelombang 8 PKD 2 kelas A dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang berjudul Berhati-hatilah ketika belajar agama lewat media sosial. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina maya mayadihillahu fala mudhillalah wa masyudil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada semuanya, terutama kepada diri khotib pribadi, senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan dari larangan yang diharamkannya. Hadirin rahimatullah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya di dalam Al-Qur'an untuk meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Allah berfirman, wa wa qu rabbi zid zidni ilma, yang artinya, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran surah At-Toha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah At-Taubah ayat 112, yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukmin untuk pergi semuanya ke medan perang. Mengapa itu tidak pergi dan tidak bergelombang dari mereka beberapa untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang mukmin terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertugas untuk menjaga kaum muslimin dan satu kelompok lainnya bertugas menjaga ajaran-ajaran Islam, yaitu para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sehingga ia kembali. Dari hadis At-Tirmizi. Hadirin rahimatullah, ilmu agama adalah senjata yang dapat digunakan oleh semua seorang muslim untuk melawan setan dari bangsa jin, melawan setan dari bangsa manusia, dan melawan hawa nafsunya sendiri, membedakan antara hal-hal yang bermanfaat baginya dan perkara-perkara yang membahayakan dirinya di akhirat, serta membedakan antara perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan amal yang dibenci oleh Allah. Dengan ilmu agama kita bisa membedakan antara kufur dan iman, antara tauhid dan syirik, antara tahzil atau yaitu keyakinan yang menyucikan Allah dari menyerupai makhluknya, dan tasbih, yaitu keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan ilmu agama kita tahu bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya dan tidak satu pun makhluk yang menyerupainya. Allah bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan seperti manusia, dan bukan benda yang tidak bisa dipegang seperti tangan manusia. Dengan ilmu agama kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, tetapi tidak menyerupai semua yang ada. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dengan ilmu agama kita mengetahui apa yang boleh kita katakan dan kenapa kita mengatakannya, dan kita tahu kapan kita diam dan kenapa kita diam.
Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Kita semua tahu bahwa manusia tidak terlahir sebagai orang yang berilmu. Oleh karenanya menurut ilmu merupakan sebuah keharusan sebagaimana yang ditegaskan Nabi SAW. Ilmu hanya akan diperoleh dengan proses belajar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Salah satu hikmah besar dari wabahnya COVID-19 tahun-tahun sebelumnya adalah kemudahan dalam mempelajari ilmu agama. Bagaimana tidak, dengan duduk santai di rumah kita dapat memilih dan menyimak sekian banyak kajian daring yang disampaikan oleh para kiai, ustadz, pakar, internasional muslim, bahkan mahasiswa, santri, dan berbagai kalangan yang lain. Mereka semua seakan berlomba-lomba dan mengatakan kajian daring online. Kajian-kajian ini tidak melulu berupa ceramah tematik, akan tetapi lebih banyak pula merupakan merupakan kajian yang merupakan kajian yang secara serius seperti itu. Tidak hanya kitab-kitab kecil, namun juga kitab-kitab besar. Cabang ilmu yang dikaji pun sangat beragam, mulai dari tafsir, ilmu tafsir, hadis, dan ilmu hadis fikih, usul fikih sampai tasawuf, nahwu, balaghah, dan lain-lain. Sebelum musim pandemi, kajian daring yang berupa kajian kitab secara serius masih sangat jarang kita temukan. Yang banyak adalah ceramah-ceramah yang lepas tematik dari para penceramah yang biasanya menyelipkan guyonan segar dan lucu dalam ceramahnya. Kemudahan mendapatkan ilmu agama melalui internet itu tidak hanya dapat menjadikan hikmah, akan tetapi juga bisa menjadi musibah jika disalahgunakan. Jadi hikmah apabila bisa menyampaikan kajian adalah orang yang tepat dan layak. Orang yang tepat dan layak untuk menyampaikan kajian adalah orang yang betul-betul memiliki sanad keilmuan yang terkait ilmu yang ia kaji. Ia belajar ilmu agama dan bimbing oleh seorang guru. Gurunya punya guru, gurunya memiliki guru lagi. Begitu pun seterusnya. Sebelumnya tersambung kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika mengikuti kajian daring. Kita harus lebih teliti betul apakah yang menyampaikan kajian tersebut adalah orang yang berkompeten di ilmunya atau tidak. Kita harus tahu orang-orang yang menyampaikan kajian tersebut, gurunya siapa dan belajarnya di mana, akidahnya lurus atau tidak, pemahamannya sesuai dengan pemahaman para ulama atau tidak. Janganlah kita menyimak kajian daring dari sembarangan orang, itu bahaya, tidak boleh. Ilmu agama adalah bagian dari agama itu sendiri, karenanya kita harus sangat berhati-hati dari maka kita mengambil agama kita. Imam Nawawi menegaskan tidak boleh meminta fatwa tanah huruf belajar ilmu agama kepada selain orang yang berilmu yang terpercaya. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa jangan kalian belajar di Al-Quran kepada orang-orang yang belajar Al-Quran secara otodidak, dan janganlah kalian mengambil ilmu agama dari orang-orang yang tidak memiliki guru dan hanya belajar secara otodidak. Hadirin rahimatullah, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala dari kerusakan agama sehingga kita semua selama di dunia akhirat. Amin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azil wa nafi wahiyatun bima fihi minal ayati wa ziril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli danbil fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir bil muslimina wa musliman wa mu'minina wa mu'minan wal hayyani min ufin amwati. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasi wa akholna. Rabbana wa la tahmil alaina isron kama la halam tahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammina wa la taqata lana bihi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta walau lana fasurul alal qawli kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.